Baiklah, saya Anissa Nurfiwarni dengan NIM 19136006 akan menjelaskan tentang penginderaan jauh sistem termal. Sistem termal 1. Sistem termal adalah sistem yang melibatkan perpindahan kalor, energi panas, dari satu zat ke zat yang lain. 2. Penginderaan jauh sistem termal adalah penginderaan jauh yang memanfaatkan pancaran suhu suatu benda. Semua benda memancarkan panas yang disebabkan oleh gerak acak partikelnya. 3. Sistem termal dapat dianalisis dalam bentuk tahanan dan kapasitansi. Azas penginderaan jauh sistem termal. 1. Pemancar tenaga termal. Azas pencarahan perpindahan panas dapat bertempat melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. 2. Variasi pemancaran tenaga termal. Jumlah panas yang dipancarkan oleh tiap benda dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu 1. Panjang gelombang, dan 2. Suhu permukaan. 3. Penginderaan jauh tenaga termal. Yang perlu dipahami dalam penginderaan jauh dengan tenaga termal yaitu 1. Sifat thermal objek, 2. Sifat pancaran objek, dan 3. Variasi suhu hariannya. Sensor dan cara kerja. 1. Sistem citra. Radiometer termal. Ada 2 jenis detektor. 1. Detektor termal untuk mengubah suhu dalam hubungannya dengan serapan tenaga yang mengenainya. 2. Detektor kuantum. Secara luas digunakan dalam penginderaan jauh sistem termal. 3. Spektrometer termal untuk mengindera objek pada saluran sempit. Sensor pembentukan citra. Sensor pembentukan citra inframerah termal meliputi 1. Penyiam termal dipergunakan dengan menggunakan pesawat udara. 2. Thermal imager cocok bagi penginderaan dari satelit. Keunggulan. 1. Pengumpulan data yang tidak mungkin dilakukan dengan penginderaan jauh fotografi dapat dilakukan dengan penginderaan jauh sistem termal karena perekamannya dapat dilakukan siang atau malam hari. 2. Dapat merekam wujud tak tampak oleh mata sehingga menjadi gambaran yang cukup jelas, misalnya kebocoran pipa gas bawah tanah, kebakaran tambang batu bara bawah tanah, dan titik panas yang pada umumnya merupakan titik lemah pada bangunan. 3. Dapat membedakan antara air panas dan air dingin ataupun perbedaan suhu permukaan lahan atau land surface temperature yang biasanya digunakan untuk pemanfaatan lingkungan. Kelemahan. Citra inframerah termal terletak pada aspek geometrinya yang penyimpangannya lebih besar dari penyimpangan pada foto udara. Citra inframerah termal cenderung sulit untuk diinterpretasi objeknya karena sifat termal yang lebih rumit dari pantulan objek serta resolusi spasialnya yang lebih rendah daripada citra multispektral pada umumnya. Terapan dari citra inframerah. 1. Bidang-bidang geologi. Sasaran penginderaan, jenis batuan, penggunaan dan daratan, gunung api aktif, pemetaan suhu permukaan, dan lain-lain. 2. Pertanian. Sasaran penginderaan, sawah, jenis tumbuhan, penyakit, tanaman, kelembapan tanah, dan lain-lain. Hidrologi. Sasaran penginderaannya, mata air dingin dan panas, pola aliran air, batas air dan es, batas air tawar dan air asin, dan lain-lain. 5. Vegetasi. Sasaran penginderaannya, evapotranspirasi, kebakaran hutan, dan gangguan serangga. Modern. Mengapa citra inframerah masih bersifat eksperimental sampai saat sekarang? Citra inframerah termal yaitu citra non-foto yang dibuat dengan menggunakan spektrum inframerah termal. Pemanfaatan spektrum itu didasarkan atas beda temperatur tiap objek yang dibentukkan kamera atau sensor. Eksperimental adalah suatu metode penelitian yang menekankan kepada pengendalian objek atas diamatinya dengan tujuan untuk mendemonstrasikan adanya jalinan suhu akibat antara variabel dependen dengan variabel independen. Penelitian eksperimen juga dapat didefinisikan sebagai penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lain dengan kontrol yang dekat.
Kesimpulannya, mengapa cinta inframerah masih bersifat eksperimental? Karena dilihat dari pengertian eksperimental itu sendiri menjelaskan bahwa sebagai penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lain dengan kontrol ketat, maka itulah mengapa cinta inframerah bersifat eksperimental. Untuk menghindar kebakaran hutan, sebaiknya menggunakan dengan citra digital globe. Kita bisa melihat secara individu bahkan mengetahui spesiesnya. Citra digital globe diproses sebagai warna inframerah yang memungkinkan WRI untuk menentukan secara tepat vegetasi yang sehat dan mati, dan menentukan batas wilayah yang terkena kebakaran dan mendeteksi bekas kebakaran sehingga kita dapat menentukan apa penyebab terjadinya dan bisa mengatasinya. Penginderaan jauh sistem termal, geologi sistem yang aktif atau sebaliknya. Menurut saya, penginderaan jauh sistem termal tergolong aktif dan pasif karena instrumen pasif mendeteksi energi alami, umumnya cahaya, yang dibenturkan atau dipancarkan dari objek yang diamati. Sistem penginderaan aktif memiliki sumber energi sendiri, yang dipancarkan ke arah objek yang diindra. Kemudian hasil yang dibenturkannya akan ditangkap. Jadi, penginderaan jauh sistem termal menurut pengertiannya menggunakan kedua sistemnya yaitu aktif dan pasif. Sekian, terima kasih.